Jadi makin dekat, makin tinggi kewaliannya, doanya mustajab. Jadi kalau doa tuh dikabulkan. Kalau berlindung ke Allah, oleh Allah dijaga. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu persis apapun yang terjadi, dimanapun, kapanpun. Dan Allah maha kuasa atas segala-galanya, membuka, menutup, mengangkat, menurunkan. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memang agak berat ini kajiannya, kajian tauhid. Yang menyimaknya usia berapa dek? Umur berapa? 8 ya. Kalau mau bobo juga boleh ya. Semuanya ciptaan Allah. Sudah ada? Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat ayat 62. Ada enggak? Tentang waliullah? Ada enggak? Baik, kita akan mengkaji sesuatu yang sangat penting supaya kita tahu. Ini tentang, kita sering mendengar ada waliullah, kekasih Allah. Tetapi ya, ada juga yang agak membingungkan. Apakah benar orang seperti ini? Ada yang dianggap seperti yang kurang sehat akalnya, dianggap waliullah. Seperti apa sih waliullah atau wali-wali Allah ini? Kita simak ayatnya supaya kita lebih jernih. Dan kalau mau cita-cita jadi waliullah juga sangat memungkinkan. Ada Ustaz? Silakan. Surat Yunus ayat 62-63. Ya, Yunus ayat 62-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.
Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu adalah orang yang yakin kepada Allah dan senantiasa dalam keadaan bertakwa. Jadi ahli takwa itu termasuk waliullah, walaupun tingkatannya beragam. Makin tinggi keyakinannya kepada Allah, makin kuat dan ajeg ketakwaannya, makin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah. Jadi kita tidak usah letih-letih memikirkan yang aneh-aneh, perkara karomah dan sebagainya. Itu bonus, karena intinya rezekinya itu adalah keyakinannya kepada Allah yang berbuah ketakwaan. Ini ada hadis sahih agak panjang ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, yang memusuhi kekasih Allah, ya, waliullah, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Artinya orang yang memusuhi para waliullah, Allah membenci mereka. Allah mengumumkan perang, itu pasti ada tindakannya kepada musuhnya, ya. Jadi dianggap musuh-musuh Allah. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal yang kuwajibkan kepadanya. Ini cirinya waliullah, ya. Dan hamba-hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi yang pertama itu, ciri khas waliullah itu adalah fokus sekali ingin menyempurnakan kewajibannya kepada Allah. Jadi kalau ada, wah itu waliullah, serius tidak kepada kewajiban, karena tidak ada yang lebih dicintai Allah dari hambanya kecuali yang diwajibkan ke hambanya. Sholat, saum fardu, zakat, haji, dan amalan-amalan yang diwajibkan itu rankingnya paling tinggi. Allah memerintahkan kewajiban itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Jadi kalau ingin lihat seorang kekasih Allah, dia konsentrasi sekali menyempurnakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Jelas tidak hadirin? Kan kita banyak yang menyepelekan apa yang wajib. Sholat kalah, saum wajib juga kalah, haji dikalahkan. Maaf ya, berapa banyak yang tidak bayar zakat. Para kekasih Allah serius sekali menghitung zakatnya, karena itu kewajiban. Serius sekali ingin menyempurnakan haji, karena itu kewajiban bagi yang mampu. Dan ciri lainnya, para kekasih Allah itu suka sekali kepada amalan-amalan sunnah. Jadi kalau bisa dari bangun, semua aktivitas sampai tidur lagi, itu semuanya benar-benar mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya jelas dari sini, ya, seperti apa waliullah itu. Sangat serius menyempurnakan kewajibannya dan tidak henti-hentinya mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Jadi memang sangat rajin sekali melakukan apa yang Allah sukai, baik yang diwajibkan maupun amalan-amalan sunnah. Seperti apa jadinya? Nah, jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya
yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya, maafnya, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi jangan dibayangkan Allah ada pada diri seseorang, tetapi Allah dengan kekuasaannya membimbing agar orang yang dicintai Allah ini kalau mendengar sesuatu diatur oleh Allah, dia mendengarkan apa yang terbaik yang akan dia dengar. Ini takdir Bapak Ibu mendengarkan ceramah ini juga qadarullah ini. Nanti dibimbing lagi, kalau kita mau melihat Allah menghendaki kita dapat sesuatu dari yang kita lihat, nanti Allah gerakkan kita ketemu dengan siapa, lihat apa, supaya kita dapat sesuatu yang nambah iman. Kemudian Allah mudahkan tangan kita bersedekah, menolong orang, apa saja Allah berikan hidayah, taufik, sehingga tangan ini jadi penuh manfaat. Dan kaki kita juga mau berbuat maksiat itu susah nanti. Oleh Allah dibimbing, jadi senang ke masjid, senang silaturahim, senang ke majelis taklim, Allah yang meringankan. Tambahannya, jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan padaku, aku pasti melindunginya. Jadi makin dekat, makin tinggi kewaliannya, doanya mustajab. Jadi kalau doa tuh dikabulkan. Kalau berlindung ke Allah, oleh Allah dijaga. Sudah doa tidur belum nak? Cak tidur. Ya sebetulnya nggak salah. Anak kecil ya. Sayanya di sini, yang ditonton yang di atas. Alhamdulillah. Sok bobo sayang ya. Ini teh anak siapa hadirin? Dari mana anak-anak? Dek? Dari Parompong. Oh, udah makan belum? Di sana ada kue. Mau kue? Enggak ya? Cep ya, jangan ngobrol. Sok mau nonton yang di atas juga bobo lagi boleh ya. Gimana nggak aneh hadirin, sayanya di sini yang ditonton yang itu. Udah jarang lihat TV besar ya deh ya. Sudahlah semuanya biiznillah ya. Nah, itu ciri penampakan yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau orang semangat sekali kepada kewajiban-kewajiban dalam hal apapun yang Allah wajibkan dan ingin menyempurnakan kewajiban, hati-hati tuh, jangan dianggap remeh. Dan senang sekali melakukan hal-hal yang disunnahkan, jaga wudhu, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, pokoknya apa saja amalan-amalan sunnah dia lakukan dengan ikhlas. Nah, hasilnya seperti apa nanti hatinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di antaranya ini surat Yunus 62 tadi. Jadi sudah enggak ada takutnya kecuali takut kepada Allah. Yang maksud takut di sini tuh tidak takut itu ya ke makhluk, ya diancam pun enggak takut. Karena tahu bahwa Allah menguasai setiap ancaman. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Jadi mau diancam apa juga, yakinlah tidak akan menimpa kepadanya kecuali yang Allah tetapkan. Kalaupun harus terbunuh, bukan berarti ini sebuah musibah, kepahitan. Karena siapapun pasti meninggal, ya kan? Yang tidak terbunuh juga meninggal. Yang membunuhnya juga meninggal, hanya masalah waktu saja.
Kalau sudah waktunya meninggal, tapi meninggal dalam keadaan di jalan Allah, bisa jadi syuhada. Justru yang ditakutinya itu adalah su'ul khotimah, bukan meninggalnya. Jelas hadirin sekalian? Jadi para kekasih Allah itu, para waliullah itu udah nggak ada gentar-gentarnya, nggak takut miskin, karena tahu Allah yang menggenggam rizki, dan tidak ada ruginya, nggak sedih dengan dunia ini. Tidak ada dunia, adanya tidak membuat bangga, diambil dunia juga nggak bikin sedih. Dunia biasa saja. Tidak ada luka di hati dengan tiadanya duniawi. Tidak ada berantem-beranteman hanya karena receh gitu, tidak ada.